Barangkali tak ada sebutir batu yang paling banyak dihormati dan dicium oleh umat manusia selain Hajar Aswad. Berdiri tegak di pojok tenggara Kaabah, batu ini senantiasa menarik perhatian umat manusia yang bertawaf di Kaabah, baik dalam rangka menunaikan ibadah haji atau umrah. Para ahli dari berbagai belahan dunia masih bingung untuk menjawab pertanyaan tentang asal-muasal Hajar Aswad itu sendiri. Hajar Aswad masih menjadi misteri bagi perspektif ilmu pengetahuan hingga saat ini. Pada tahun 1980, Elizabeth Thompson, seorang ahli dari Universitas Copenhagen, mengemukakan dugaannya tentang Hajar Aswad. Thompson mengatakan bahawa batu hitam itu merupakan pecahan dari benturan meteorit yang jatuh sekitar 6,000 tahun lalu di Wabar, 1,100 km dari Mekah. Namun, pada tahun 2004, dugaan Elizabeth Thompson bahawa Hajar Aswad adalah pecahan meteorit dari daerah Wabar terpatahkan. Perihal yang mematahkan dugaan Thompson adalah penelitian dari J.R. Prescott, G.B. Robertson, C. Sosmaker dan beberapa ahli lainnya dalam karya mereka Luminescence Dating of the Wabar Meteorite Crates, Saudi Arabia, dan dimuat dalam Journal of Geophysical Research Planets dari American Geophysical Union. J.R. Prescott menjelaskan jatuhnya meteorit di Wabar bukanlah 6,000 tahun lalu, tetapi sekitar 290 tahun silam. Itu hanya baru 3 abad yang lalu. Jadi, dengan kata lain, meteorit di Wabar lebih muda ketimbang Hajar Aswad yang sudah ada bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Sebenarnya, sangat sulit mengatakan Hajar Aswad sebagai meteorit. Beberapa sifat dasar Hajar Aswad seperti diketahui pada tahun 950 saat Gubernur Mekah Abdullah ibnu Hakim menguji batu-batu yang diduga Hajar Aswad yang dicuri sekte Karamitah Ismailiyah 22 tahun sebelumnya adalah terapung di air dan tidak pecah atau terpanaskan meskipun dibakar di nyala api. Lalu, dari mana asal Hajar Aswad? Di era Nabi Ibrahim alaihissalam, ia bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam berusaha memugar Kaabah kembali dengan meninggikan bangunannya dan mengangkut batu dari berbagai gunung. Setelah bangunan Kaabah hampir selesai, Nabi Ibrahim masih merasa kekurangan sebentuk batu untuk diletakkan di Kaabah sesuai dengan bentuk aslinya. Nabi Ibrahim pun meminta kepada anaknya Nabi Ismail, "Pergilah engkau mencari batu yang akan aku letakkan sebagai penanda bagi manusia." Nabi Ismail menemukan batu itu, lalu Nabi Ibrahim bertanya, "Dari mana engkau dapat batu ini?" Nabi Ismail menjawab, "Batu ini aku terima dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu, Jibril." Setelah Hajar Aswad diletakkan di sudut dinding Kaabah, Nabi Ibrahim mencium batu itu dan diikuti oleh Nabi Ismail, sehingga Nabi Muhammad SAW pun mencium batu Hajar Aswad tersebut. Hajar Aswad tidak pernah sepi dari ciuman jamaah haji dan umrah. Siapa saja yang bertawaf di Kaabah disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Dulu, Hajar Aswad berupa batuan utuh yang diperkirakan berukuran 30 cm. Kini merupakan 15 pecahan yang ditanam di dalam sebuah metrik semen sebagai pengikatnya yang dilakukan pada masa restorasi Al-Utsmani tahun 1631. Dari 15 pecahan, hanya 8 yang nampak di permukaan metrik. Matrik semen selanjutnya dilindungi dengan lingkaran perak, kebiasaan sejak zaman Abdullah ibnu Zubair di akhir kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Hajar Aswad turun dari surga dalam keadaan lebih putih daripada susu. Lalu dosa-dosa Bani Adamlah yang membuatnya hitam." Wallahu a'lam bishawab.